Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Forensik yang beranggotakan saya Balkis Lama Putri dan dua rekan saya Revoldo Anggriawan Asmon dan Zoba Febra akan menjelaskan materi tentang neuropsikologi, XYY, intelijensi, dan attachment. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang neuropsikologi. Neuropsikologi merupakan studi mengenai perubahan-perubahan perilaku yang menyertai cedera pada bagian otak. Seperti yang kita ketahui, otak merupakan pusat mengkoordinir sebagian besar motorik, perilaku, dan fungsi tubuh lainnya. Sejarah neuropsikologi dalam perubahan perilaku yang menyertai cedera pada otak ini memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana beberapa contoh paling awal ditemukan dalam barang-barang musik kuno yang mendeskripsikan fitur-fitur fisik otak dan contoh kasus yang terjadi pada saat itu, seperti pada Galen di Kekaisaran Romawi yang menangani gladiator yang cedera dan mengobservasi beberapa pengetahuan tentang hubungan tipe-tipe trauma dengan perubahan perilaku yang mengikutinya. Sedangkan Paul Broca mengembangkan teori-teori tentang TAN, yakni seseorang yang tidak dapat bicara selama 20 tahun dengan hasil otopsi bahwa lesi di belahan otak kiri TAN mengalami gangguan. Dari situlah awal penelitian lokalisasi fungsi otak banyak diteliti. Di dalam neuropsikologi, peran yang dapat dilakukannya yaitu membantu menegakkan diagnosis, membuat prediksi mengenai prognosis maupun penyembuhan, kemudian memberikan treatment atau rehabilitas. Materi selanjutnya tentang pendekatan dan interpretasi hubungan otak dan perilaku. Terdapat dua pendekatan untuk menginterpretasi hubungan gejala gangguan perilaku dan kerusakan otak, yaitu 1. Pendekatan lokalisasi. Pendekatan lokalisasi ini menyebutkan bahwa kerusakan pada bagian otak tertentu dapat menimbulkan gangguan pada fungsi tertentu pula. Yang kedua, pendekatan lateralisasi, yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan fungsi mendasar pada otak kiri dan kanan dalam mengkoordinir fungsi tubuh kita, seperti otak kanan dalam berpikir cenderung ke arah kreativitas, sedangkan otak kiri cenderung berpikir pada yang analitis. Materi selanjutnya ini tentang anteseden atau gangguan otak organik. Terdapat 6 gangguan otak organik. Yang pertama yaitu trauma. Trauma sendiri merupakan kondisi di mana struktur otak mengalami benturan dari luar yang dapat mengganggu fungsi otak. Ada 3 jenis trauma pada otak. Yang pertama, concussion atau gegar otak. Yang kedua, confusion yaitu pendarahan otak. Yang terakhir yaitu robek otak. Yang kedua yaitu vascular accident, merupakan terjadinya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah pada otak. Yang ketiga tumor, yakni pertumbuhan sel yang tidak normal yang memiliki akibat fatal bagi individu. Kemudian keempat, penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang menyebabkan terjadinya kemunduran seperti penyakit Alzheimer. Yang kelima, adanya kekurangan gizi. 6. Yakni keracunan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami delirium atau meninggal. Kemudian materi selanjutnya mengenai gangguan-gangguan neuropsikologis. Yang pertama yaitu depresi. Depresi sendiri gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang buruk yang dapat mempengaruhi penurunan kualitas hidup seseorang. Di dalam beberapa riset ditemukan bahwa seorang berkemungkinan mengembangkan depresi saat mengalami kerusakan pada otak kiri maupun luka pada otak bagian depan, di mana saat depresi ditemukan hemisfer kiri orang yang depresi tidak seaktif hemisfer kanan. Yang kedua, skizofrenia. Dalam beberapa studi dengan menggunakan metode tochikoskopik menunjukkan bahwa pemicu gangguan tersebut disebabkan oleh aktivitas berlebih pada hemisfer kiri, di mana mereka menunjukkan simptom negatif dengan sikap datar, kurang inisiatif dan energi, serta tidak adanya kehidupan sosial bagi penderita skizofrenia. Yang ketiga yaitu keterbatasan belajar. Seperti penderita disleksia, penyakit ini juga berkaitan dengan disfungsi hemisfer kiri, di mana anak dengan keterbatasan belajar biasanya bermasalah pada salah satu hemisfernya. Yang keempat, keterbatasan nonverbal. Dalam buku Keterbatasan Nonverbal, Roge berpendapat bahwa kekurangan yang terjadi pada hemisfer kiri pada masa anak bisa berpengaruh besar pada perkembangan yang normal. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Wendy Heller dan kawan-kawan yang mempelajari pendarahan dalam otak atau hemisfer kanan bayi, di mana mereka menemukan bahwa anak yang mengalami kerusakan pada otak tersebut sulit untuk mengekspresikan emosi dan interaksinya dengan orang lain.
Selanjutnya materi tentang asesmen neuropsikologi. Sama halnya dengan psikolog, seorang ahli neuropsikologi tidak hanya melakukan satu pendekatan saja dalam melakukan asesmen, tetapi terdapat beberapa pendekatan. Ada pendapat yang berbeda mengenai pelaksanaan tes neuropsikologi, yaitu dalam metode, administrasi, dan interpretasi. Adapun contoh tes yang biasa dipakai dalam asesmen neuropsikologi yaitu Wechsler Memory Scale, Bender Gestalt, dan tes baterai psikologi neuropsikologi lainnya. Selanjutnya materi tentang sindrom Jacob. Manusia normal pada umumnya memiliki 46 kromosom. Pada penderita sindrom Jacob justru memiliki 47 kromosom, di mana terdapat kromosom Y ekstrak yang diperoleh oleh penderitanya. Sindrom ini hanya terjadi pada laki-laki dengan perbandingan 1:1000 kelahiran. Hal ini disebabkan karena sel sperma tidak berkembang sempurna atau adanya kelainan pembentukan komponen Y saat masih embrio. Dari banyak literasi yang saya baca, sindrom Jacob sendiri didiagnosis sebagai gangguan kognitif, keterlambatan bicara, dan gangguan bahasa. Dari segi fisik, orang yang mengalami sindrom Jacob tidak berbeda dengan laki-laki umumnya. Hanya saja mereka memiliki tinggi badan yang melebihi tinggi rata-rata pada manusia normal. Adapun pencegahan sindrom Jacob sendiri belum terdapat penanganan tepat dalam menyembuhkan sindrom Jacob tersebut. Apa hubungan sindrom Jacob dengan psikologi forensik? Banyak penelitian menyebutkan bahwa sindrom Jacob dapat berkaitan dengan agresivitas, penyimpangan, dan perilaku kriminal lainnya. Namun, spekulasi tersebut masih ada pro kontranya, sebab ada yang menyatakan sindrom Jacob hanya berkaitan dengan masalah fisik, bukan masalah mental. Dan banyak penelitian yang menyimpulkan hasil temuan dengan jumlah sampel kecil, sehingga kurang tepat untuk digeneralisasikan. Dalam psikologi forensik, salah satu tugasnya adalah berperan dalam penegakan hukum. Namun, tidak semua orang dapat dijatuhkan hukuman oleh sebab-sebab tertentu, termasuk di dalamnya menyangkut kelainan mental. Meskipun terdapat pro kontra sindrom Jacob yang menyebutkan hanya penyakit yang berkaitan dengan fisik, namun banyak pula yang menghubungkan penderita sindrom Jacob yang berkaitan dengan agresi dan tindak kriminal lainnya. Oleh karena itu, dalam menegakkan sebuah keadilan, psikolog forensik tidak hanya bekerja sendiri, tapi bersama-sama dengan profesional lainnya dalam memahami dan memberikan solusi untuk masalah pada kasus-kasus tertentu. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalba. Baiklah, selanjutnya saya Zalba Fibra akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan inteligensi. Untuk tokoh yang pertama adalah Howard Gardner. Ia mengatakan bahwa inteligensi merupakan suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk dalam berbagai macam setting dan dalam situasi yang nyata. Kemudian ada David Wechsler yang mengatakan bahwa inteligensi adalah kapasitas keseluruhan atau global individu untuk bertindak, berpikir secara rasional, dan menangani lingkungan secara efektif. Dan yang ketiga ada William Sternberg yang mengatakan bahwa inteligensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Kemudian kita beranjak dari pembahasan sebelumnya dan kita masuk kepada teori-teori yang berkaitan dengan inteligensi. Yang pertama ada teori unifaktor, di mana dalam hal ini inteligensi itu merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Masuk yang kedua yaitu teori dwifaktor. Sperman dalam hal ini yang mengembangkan teori ini mengatakan bahwa inteligensi itu dibentuk oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor general atau faktor umum dan didukung oleh faktor-faktor spesifik yang lain. Untuk yang ketiga yaitu teori multifaktor yang mengatakan bahwa inteligensi itu dibentuk oleh hubungan antar neural yang membentuk stimulus dan respon. Kemudian yang keempat ada
teori hierarki yang mengatakan bahwa intelijensi itu membentuk tingkatan-tingkatan, yang mana yang berada di puncak adalah general, yang memiliki dua aspek. Yang pertama adalah aspek verbal education, aspek yang kedua yaitu mechanical spesial. Kemudian verbal education ini ada lagi indikator-indikatornya, dan mechanical spasial ini ada lagi indikator-indikator yang lain atau bagian-bagiannya. Kemudian teori yang berikutnya adalah primary mental ability, di mana dalam teori ini ada 7 faktor. Yang pertama adalah verbal meaning. Verbal meaning maksudnya adalah bagaimana seseorang itu dapat memahami kata-kata, memahami kalimat, misalnya sangat berguna dalam memahami bacaan. Kemudian ada number. Number ini berkaitan dengan kemampuan mengkalkulasi atau perhitungan matematis. Kemudian ada space. Space ini berkaitan dengan mempersepsikan ruang, jarak, dan sebagainya. Kemudian ada perceptual speed. Perceptual speed ini bagaimana seseorang itu dapat membedakan gambar dan objek, kemudian kecepatan dan lain-lain. Kemudian ada word fluency. Word fluency ini misalnya dalam hal mengolah kata-kata, misalnya dalam hal membuat puisi, mengarang, dan lain-lain. Kemudian ada memori. Memori itu terdiri dari mengingat angka, kata-kata, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian ada inductive reasoning. Inductive reasoning ini memahami instruksi, kemudian berkaitan dengan aturan-aturan. Demikian. Baiklah, saya Revaldo akan menjelaskan tentang attachment. Attachment atau teori kelekatan adalah ikatan emosional antara individu dan pengasuh atau figur lekat lainnya yang bertahan lama serta memiliki kontribusi dalam kualitas hubungan. Dari sebuah sudut pandang evolusi, kelekatan memiliki nilai adaptif untuk individu agar memenuhi kebutuhan fisik serta psikososialnya. Ia bermanfaat untuk perkembangan individu tersebut. Sedangkan menurut etiologi, bayi dan orang tua cenderung secara biologis untuk menjadi terikat satu sama lainnya yang dapat meningkatkan kualitas serta kelangsungan hidup si bayi tersebut. Selanjutnya yaitu figur kelekatan. Figur kelekatan tersebut adalah orang yang dekat atau lekat dengan si individu, seperti ayah, ibu, nenek, ataupun pengasuh lainnya. Tergantung pada siapa individu tersebut merasa nyaman. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan jika figur tersebut lepas atau jauh, maka si individu tersebut akan merasa resah atau cemas. Misalnya, individu akan memilih figur lekat yang sering berinteraksi dengannya, sehingga terjadinya kedekatan yang membuat individu tersebut merasa nyaman. Orang yang menjadi figur lekat ini bukan tentang masalah siapanya, akan tetapi seberapa besar orang tersebut memberi perhatian, rasa nyaman, serta respon yang diberikan yang membuat individu tersebut merasa puas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelekatan. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah secure attachment atau kelekatan yang aman. Terjadi bila figur tersebut merespon segala kebutuhan si individu tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang. Misalnya anak kecil. Jika anak sejak kecil sudah dibiasakan hidup harmonis bersama keluarganya, maka anak akan mudah mengembangkan rasa memiliki dan mempercayai orang lain. Anak banyak mendapatkan pengalaman dari lingkungan sekelilingnya. Hal ini juga membantu anak untuk belajar mengembangkan kemampuan sosial seperti rasa empati, kepekaan emosi, dan belajar memahami apa yang orang lain inginkan dari dirinya. Sang anak juga akan dapat mengatasi pengalaman traumatik ketika pengalaman pertama membuat dirinya aman dan terlindungi. Yang kedua yaitu insecure attachment atau kelekatan yang tidak aman. Tipe kelekatan ini merupakan tipe kelekatan terhadap figur lekat yang kurang memberikan atau memenuhi kebutuhan psikologis sang anak. Diasuh oleh figur yang tidak memberikan respon
atau kurang memberikan respon yang hangat terhadap kebutuhannya. Anak dalam kondisi ini akan sangat berisiko mengalami gangguan perkembangan yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri, kesulitan dalam merekognisi perasaan, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Yang terakhir yaitu manfaat kelekatan. Terdapat beberapa manfaat kelekatan bagi individu, yaitu yang pertama, dapat mengembangkan potensi intelektual, yang kedua, dapat berpikir secara logis, yang ketiga, mampu mengembangkan rasa empati, yang keempat, dapat membuat anak jadi percaya diri, yang kelima, mampu mengatasi stres dan rasa frustasi, yang keenam, mampu mengatasi rasa takut dan kekhawatiran, yang ketujuh, dapat mengembangkan hubungan selanjutnya, yang kedelapan, mampu mengurangi rasa kecemburuan. Menurut Jaffer, tahun 2007, individu yang memiliki hubungan yang aman dan nyaman dengan figur pengasuhnya pada masa kanak-kanak ditemukan memiliki harga diri yang positif, mampu mempercayai orang lain, kemampuan sosial yang cukup berkembang, serta mendapatkan dukungan sosial yang positif pada saat masa dewasa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.